Selamat bertemu para siswa SMA MA yang baru lulus dan para alumni yang khususnya bagi yang akan mengikuti seleksi UM-UGM 2019, ya, seleksi mandiri. Kali ini kita akan membahas matematika saintek tahun 2019, ya, sebagai acuan untuk menghadapi UM-UGM 2021. Sebentar lagi. Kita bagi 3 part, nomor 1 sampai 5 di part 1 yang akan dijelaskan hari ini. Besok akan dijelaskan part 2 nomor 6 sampai 10 dan lusa part 3 nomor 11 sampai 15. Ya. Saya harapkan pembahasan ke-15 soal ini bisa menjadi gambaran bagi Anda yang ingin mengikuti seleksi mandiri UM-UGM 2021. Selanjutnya silakan ikuti pembahasan kita. Nomor 1, ini saya kasih judul cara pengisian tempat. Ya, ini adalah proses mencaca atau aturan perkalian. Kalau di bab ini masuk di bab peluang, ya. Sebuah kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam. Jadi kita sketch soalnya. Jadi di dalam kotak ini ada 6 bola merah dan 4 bola hitam. Gitu. Jadi semuanya 10 bola. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jadi diambil satu, tidak dikembalikan, diambil lagi satu, tidak dikembalikan, diambil lagi satu, ya. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian, ya. Satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ketiga terambil merah, jadi kalau kita isi 3 slot gitu, ya, 3 tempat duduk ini, ya, 3 tempat pokoknya untuk diisi. Nah, yang ketiga ini harus merah. Jadi ini pengisian yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berapa banyak kemungkinan, berapa banyak caranya, ya? Banyak cara mengambil satu persatu dan pada tempat ketiga ini isinya merah. Nah, ini adalah pengisian tempat, ya. Jalan satunya yang terlintas di saya hanya pengisian tempat ini. Ya, 1, 2, 3. Ini harus merah. Ya. Ini masih terserah kita, kan? Terserah kita. Ingat, bola pertama 6 merah itu ada 6, hitam ada 4. Ya, jadi 6 merah, 4 hitam. Jadi Anda bisa saja ngambil, bola pertama ini terserah. Yang penting bola ketiga harus merah. Ini harus. Bisa aja Anda ambil merah dulu. Oke, merah dulu deh. Merah. Merahnya tadinya ada 6, kan? Berarti di sini hanya ada 6 cara untuk memilih merah. Ya, dari 6 bola merah. Di sini merah lagi, Tapi kan di sini sudah diambil 1, berarti di sini harus 5 sisa. Sisa 5. Ya, karena bola merah sudah diambil 1 di sini. Berarti di sini 4. Nah, jadi cara pertama ini merah. Di sini 6 cara, di sini 5 cara, di sini 4 cara. Maka aturan perkalian 6 kali 5 kali 4. 120. Nah, ini 120 di sini. Berikutnya, ini harus merah, sudah. Tidak boleh tidak. Berikutnya bisa aja, ini merah seperti tadi. Ini merah, 6. Jadi, untuk tempat pertama merah, masih merah. Nah, tempat yang kedua ini hitam. Karena merah sudah, kan, hitam. Nah, hitam belum diambil, kan? Masih 4 berarti ini. Kemudian diambil lagi harus merah. Tadi sudah diambil 1, jadi sisa 5. Nah, aturan perkalian lagi. Cara pertama 6, cara kedua 4, cara ketiga 5 dikalikan. 120 juga. Nah, berikutnya, masih bisa, kan? Masih bisa lagi kemungkinan yang lain. Tetap ini harus merah. Nah, cuma di sini sekarang merah-merah sudah, merah hitam, sekarang hitam dong, ya. Hitam. Hitam dua-duanya. Gitu. Nah, hitam itu tadinya ada 4. Berarti untuk tempat pertama dia 4. Tempat kedua 3. Merah belum diambil sama sekali, jadi 6.
Nah, jadi dikalikan 4 kali 3, 12, 72. Nah, terakhir, kemungkinan terakhir, ya, ini hitam tetap. Cuman di sini merah. Kan belum ada kan hitam merah. Di sini harus merah. Hitam, semula ada 4, jadi tempat pertama bisa dengan 4 cara. Merah, semula ada 6, bisa 6 cara. Merah berikutnya 5 cara. Kalau kita kalikan 120. Gitu ya. Jadi totalnya berapa? 120, 120, 360. Ditambah 72. 2, 31, 432. Jadi totalnya ada 432 cara. Ya. Totalnya ada 432 cara. Dengan demikian jawabannya adalah E. Ya. Soal UM-UGM 2019 yang pertama. Nomor 2 ini kita kasih judul pertidaksamaan eksponen. Karena ini eksponen ya. X-nya ada di pangkat. Dan dikerjakan dengan cara pemisalan. Karena nanti akan berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya. Pertidaksamaan kuadrat ya. Di pembilang ini. Oke. Penyelesaian pertama tentu kalau Anda perhatikan soalnya ya, informasi. Diketahui penyelesaian. Jadi penyelesaian dari ini adalah ini. Ya, jadi solusinya harus berbentuk seperti ini. X-nya harus di antara B sama dengan A. Atau X-nya lebih besar sama dengan C. Tapi kita nggak bisa coba-coba. Ya, yang dikasih bukan X ini. Tapi yang ditanya justru nilai A ditambah 2B ditambah C. Udah nggak bisa kita pakai cara coba-coba. Harus kita selesaikan ya. Oke. Nah, pertama tentu kita akan bawa 9 ini jadi 3 pangkat X. Ya, kita ceraikan langsung. Jadi ini 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 ya. Kan pangkat di jumlah itu jadi kali. Ini tambah 3 pangkat X dikurang 36 per. Nah, 9 pangkat X itu adalah 3 pangkat 2X dikurang 9. Ya. Dibawa ke kiri aja. Min 3 lebih kecil sama dengan 0. Ruas kanan kita buat 0. Oke, nah. Kalau menyelesaikan soal seperti ini tentu susah. Yang kita kenalkan cuma persamaan, pertidaksamaan tidak ada eksponen. Jadi kita misalkan, ya. Kita misalkan 3 pangkat X ini sama dengan U. Dan bilangan eksponen itu selalu positif. Jadi U-nya harus positif nanti. Jadi U yang dipilih itu harus positif. Ya, U. Harus begini. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Tidak boleh yang ke sini. Oke? Jadi kalau kita masukkan 3 pangkat X, 3 pangkat 2X tentu U kuadrat. Ya. Karena ini kan 3 pangkat X pangkat 2 U kuadrat. Oke. Jadi 3 pangkat X ini U. 3 pangkat 3, 27. Jadi 27U ditambah 3 pangkat X, U dikurang 36. Ya. Per U kuadrat kurang 9. Dikurang, ini tentu tidak boleh kita kalikan, jadi ini harus kita samakan penyebutnya dengan U kuadrat kurang 9. Berarti ini 3 kali U kuadrat kurang 9 ya. Jadi ini penyebutnya dibuat U kuadrat min 9. Nah, begini. Oke. Sekarang kita hitung ini 27U tambah 27U, 28U dikurang 36. Min, nah, kalikan aja 3U kuadrat, min 3U kuadrat. Min plus 3 kali 9, 27. Per U kuadrat kurang 9 bisa difaktorkan ya. Supaya nanti kita bisa cari harga nolnya. Lebih kecil sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Harga nolnya ini udah ketahuan. Tinggal ini persamaan kuadrat ini. Min 3U kuadrat. Terus ini plus 28U. Min 36 ini min 9. Ya. Per U plus 3, U min 3. Lebih kecil sama dengan 0. Kemudian, seperti biasa, ini pangkat paling tingginya kan sudah U kuadrat. U kuadratnya udah positif kan. Tapi ini belum positif. Jadi ini harus dipositifkan.
supaya nanti kalau kita menggambar garis bilangan, bilangan yang paling kanan itu pasti positif, tidak perlu dicek. Tidak perlu diperiksa, yang meriksa itu waktu lagi. Nah, cuman jangan lupa, kalau kita kalikan min, tanda ini berubah. Nah, ini sering lupa. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Pembilang tetap, tanda negatifnya dimasukkan ke penyebut. Pembilang. Ya, minnya dimasukin ke sini. Jadi ini, nah, sekarang positif kan? Sekarang positif ini. Ya. Ini sudah positif, pangkat paling tinggi. Di sini juga positif. Gitu. Nah, nanti yang kita lihat yang ini lebih besar 0 kan, yang kita minta. Ini min 28U, ini plus 9. Nah, ini harus kita faktorkan, cari harga nolnya, ya. Kita klat sebentar, ya. Di sini kita klat aja. 3U kuadrat dikurang 28U tambah 29. Ini kalau di pemfaktoran kan sepertiga 3U gini kan ya. Nah, kemudian ini bukan 299. Nah, ini 3 kali 9 27 kan? 27. Ini harus dibagi dua bilangan yang kalau dijumlahkan min 28. Ya, dan Anda segera tahu itu, yaitu min 27 dan min 1. Kalau kita jumlahkan kan min 28, kita kalikan 27. Jadi ini min 27, ini min 9. Gini ya. Yang kita perlukan harga nolnya kan? Berapa harga nolnya? Ya. Nah, sekarang kita bisa cari. Oke, kita tulis di sini boleh. Sepertiga 3U min 27, 3U min 9 per U plus 3U min 3. Lebih besar sama dengan 0. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan pangkat banyak begini kan harga nolnya aja kan. Perhatikan pembilang boleh 0. Ya. Ini berapa ini? 9 ya. Boleh 0. Ini 3. Boleh 0 juga. Oke, yang ini penyebut ya, nggak boleh 0. Min 3 tidak boleh. Nah, ini ada lagi U min 3 ya. Ini 3U 27. U-nya 9. Oke, benar. Oh, ini yang salah. 3U-nya min 9. Min 27 min 1. Ah, ya kan? Kenapa jadi min 9? Saya bingung kok sama. Gitu. 3U min 1 sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan sepertiga. Nah, sepertiga nggak boleh. Nah, ada 4 harga 0 ya. Kita gambar sekarang. Ya. 1, 2, 3, 4. Tentu dari yang terkecil ya. Yang terkecil adalah min 3. Tidak boleh ya. Tidak boleh 0. Habis min 3 sepertiga. Tidak boleh juga 0. Sudah itu baru 3. Ya, 3 boleh 0. Ini dari sini min 3. Oh, 3 nggak boleh. Sepertiga yang boleh. Ya, 3 nggak boleh. Aduh, gimana ya? Ini salah ya. Pokoknya nggak boleh. Ini nggak boleh. Terus 9 boleh. Nah, ini. Jadi yang boleh itu 9 dan sepertiga. Karena dia berasal dari pembilang. Pembilang boleh 0. Penyebut nggak boleh. 3 dan min 3 nggak boleh. Oke? Nah, begini kan. Nah, tadi kita udah positifkan semua. Ya, sudah kita positifkan semua. Pangkat paling tinggi di sini udah positif, pangkat paling tinggi di sini udah positif, maka daerah paling kanan ini pasti positif. Daerah paling kanan ini pasti positif. Begitu. Sehingga tinggal lompat negatif. Lompat lagi positif. Lompat lagi negatif, lompat lagi positif. Begini. Oke? Nah, sekarang yang ditanya apa? Daerah mana? Pertidaksamaan terakhir, positif ya. Ini tuh positif. Jadi daerah positif tuh ini. Ya. Ini positif ya. Kemudian yang ini. Ya. Jadi yang ini positif. Yang ini positif. Oke. Terus syaratnya tadi ini, perhatikan, U harus positif. Jadi satu syarat lagi, U-nya harus positif. Positif itu mulai dari 0 sini. Harus ke kanan sana. Nah.
Ini syaratnya, U harus positif. Karena U bilangan eksponen. Jadi Anda lihat, ini positif tapi nggak memenuhi. Karena dia tidak ada di garis biru ini. Ya, dia tidak ada di garis biru ini. Jadi yang memenuhi hanya ini. 2. Jadi perhatikan ini adalah U ya, bukan X. Saya salah ya. Jadi bukan X tapi U. Jadi solusi kita untuk U ya, solusi untuk U. Yaitu di antara 1/3 dan 3. U-nya itu di antara 1/3 dan 3. Sama dengan 1/3 boleh, sama dengan 3 nggak boleh. Atau U lebih besar dari 9. Sama dengan boleh. Oke. Nah, solusi yang diinginkan kan X ya. Solusi yang diinginkan kan X ya. Karena persamaannya X ini adalah X, solusi X. Ini bukan X. Nah, kita harus substitusi lagi. U itu apa? U itu kan 3 pangkat X. Jadi ini 3 pangkat X. Jadi sekarang jadi pertidaksamaan eksponen. Ya. Tadi pertidaksamaan pangkat banyak. Gitu. Karena kita misalkan. Jadi ini 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat min 1. Gini ya. Nah, di sini Anda sudah tahu kan, kalau pertidaksamaan eksponen, kalau bilangan eksponennya lebih besar dari 1, jadi bukan pecahan. Bukan pecahan ya. Pokoknya bukan pecahan. Ya. Kan yang pecahan kan begini. A di antara min 1 dan 1. Itu pecahan. Kalau tidak pecahan, maka pangkatnya bisa turun. Tanpa merubah tanda. Tanpa merubah tanda. Jadi ini tetap lebih kecil. Ini tetap lebih kecil. Ini min 1. Ini kalau turun X. Ini kalau turun 1. Ya, gitu. Yang ini, atau kan ini, atau. Ini dirubah jadi 3 pangkat X lebih besar sama dengan 3 pangkat 2. Ya, jadi bilangan eksponennya, bilangan dasarnya juga 3, jadi tanda boleh turun, pangkat turun, tanda tetap. Pangkat X turun, pangkat 2 turun. Nah, ini solusinya. Inilah sesuai dengan ini. Ya, yang diketahui X itu harus ini B, ini A. Ini kan yang diketahui. Atau solusi X lebih besar sama dengan C. Jadi jelas dari sini A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 2. Baru dijawab A tambah 2B tambah C. Sama dengan A-nya min 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2. 3. Ya. Jadi Anda lihat 3. Ya, yang ini. Kita tidak bisa pakai cara coba-coba. Ya, kita harus melalui cara seperti ini. Ya. Karena itu berlatihlah supaya cepat ya. Anda masih muda. Kalau saya mungkin pelan-pelan, ya sambil menjelaskan juga kalau terlalu cepat, nanti ada yang nggak ngerti ya. Oke, itu yang kita bisa dapatkan di nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Saya kasih judul deret geometri konvergen. Jadi Anda akan dapat pertidaksamaan seperti ini. Dan ini adalah deret. Dan hanya bisa diselesaikan kalau rasionya pecahan. Ya, dia akan mendekati limit tertentu. Makanya kita sebut konvergen. Dan digabung dengan pertidaksamaan. Ya, jadi Anda lihat. Kita lihat ya, R-nya berapa? Rasionya. Suku kedua 2 pangkat X. Dibagi suku pertama, 1. Sama nggak dengan suku kedua, ketiga dibagi suku kedua? Kalau sama itu berarti deret geometri kan? Ya, dan kalau Anda lihat sama ya. Ini kan 2 pangkat 2X kan 2 pangkat X pangkat 2 kan? Ini kan artinya 2 pangkat X pangkat 2. Dibagi 2 pangkat X. Maka coret 2 pangkat X. Persis. Ya. Dan di sini diberikan bahwa X itu di antara A dan B. Ya. X di antara A dan B. Solusinya. Ya. Nah ini hanya ada solusinya kalau deret geometri tak hingga konvergen. Artinya tidak berakhir. Ya. Gitu. Dia hanya bisa selesai kalau rasionya ini 2 pangkat X harus terletak di antara min 1 dan
1. Gitu ya. Oke. Sekarang kita anggap aja deret geometri Taingga konvergen. Maka Anda sudah tahu S Taingga jumlahnya berapa? Suku pertama dibagi 1 kurang R. Jumlah ini semua. Ya, jadi Anda lihat suku pertamanya 1 per 1 kurang rasionya ini 2 pangkat X. Nah ini. Ini hasilnya. Yang sebelah kiri ini hasilnya ini. Harus lebih besar dari 2. Jadi 1 per 1 min 2 pangkat X harus lebih besar dari 2. Nah ini soalnya. Berapakah X-nya? X-nya harus ada di antara A dan B. Ya. Solusinya harus ada di antara A dan B. Ya. Dan kita nggak bisa hitung dengan coba-coba. Karena ini bukan X, tapi A tambah B. Itulah cara menghindari membuat soal kalau kita tidak bisa mencoba-coba. Kalau langsung X bisa kita coba. Oke, biasa seperti ini kita harus pindahkan ke kiri. Ya. Kemudian misalkan lagi 2 pangkat X ini Y. U. Dan harus positif ya. Harus positif. Jadi misalkan 2X itu U. Jadi ini 1 U. Nah, ini pindah ke kiri, min 2. Tidak boleh dikali karena 1 min U kita nggak tahu tandanya ya. Jadi penyebutnya yang disamakan. Kalau penyebutnya disamakan 1. Ini kalikan kan. Kali 1 min U begini. Lebih besar 0. Begini kan. Ya. Terus kalau kita hitung lagi. Ini berapa? Min 2, 1. Jadi min 1 kan. Min 2 min U plus 2U. Per 1 min U. Lebih besar 0. Oke. Jadi kalau kita lihat 2U ini pangkat paling tinggi sudah positif udah. 2U kurang 1 ya, positif. Tapi yang ini kalau Anda lihat negatif ini. Negatif. Min U. Jadi kita kan inginnya supaya pangkat paling tinggi di sini positif, pangkat paling tinggi di sini positif. Ya, jadi kita kalikan dengan min. Ini kita kalikan dengan min. Cuma hati-hati kalau dikalikan min lebih besar jadi lebih kecil. Nah, ini yang kita lihat terakhir kan. Ini dikalikan min, ininya ditaruh di penyebut. Nah, seperti ini. Nah, kalau harga nolnya cuma ada 2, seperti persamaan kuadrat, gampang. Tidak usah pakai garis bilangan. Ya, kalau lebih kecil ini, gini nanti hasilnya akan diantara kan. Ya toh? Ini yang harga U yang kecil, ini harga U yang besar. Gitu. Jadi harga nolnya kalau Anda lihat, ini berapa ini? 2U min 1 setengah ya. Ini setengah. Yang ini U min 1 sama dengan 0, 1. Nah, ini yang kecil, ini yang besar. Maka karena lebih kecil dari 0, maka solusinya adalah U di antara yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Nah ini, sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Asal pangkat paling tinggi di pembilang positif, pangkat paling tinggi di penyebut juga positif. Ya, maka itu dipenuhi seperti ini. Selesai. Nah sekarang yang ditanya apa? Oh X, ini kan U bukan X ya. U itu apa? 2 pangkat X. Ini 2 pangkat X. Nah, balikin lagi. Dan ini udah memenuhi lebih besar 0 ya. U-nya kan harus lebih besar 0. Ini sudah memenuhi lebih besar 0 kan? Ya, udah besar. Setengah itu kan lebih besar 0. Oke. Jadi ini karena 2 pangkat X, ini juga harus 2 pangkat min 1. 1 itu 2 pangkat 0. Nah, kemudian karena bilangan pokoknya bukan pecahan, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Dan pangkat bisa turun. Ini min 1, ini pangkat turun, ini pangkat turun. Nah, seperti ini. X di antara min 1 dan 0. Sekali lagi Anda dikasihkan bahwa solusi X itu harus A di antara A dan B. Ini diketahui. Apa artinya? Artinya A-nya min 1, B-nya 0. Gitu. Sehingga kalau A ditambah B, ya min 1 tambah 0. Min 1. Ya. Anda jawab A. Oke, kita lanjut dengan nomor 4 ya. Nomor 4 ini diberi judul lingkaran. Ya, diberi judul lingkaran. Jadi Anda harus fokus ke lingkaran sekarang ya. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B. Jadi pusatnya itu A, B. Dan memotong subu X
Jadi kalau saya buat lingkaran sembarang aja ya, seperti ini. Dia memotong sumbu X di 3,0 dan 9,0. Gambarnya sembarang ya. Di sini itu dia akan 3,0 ya. Itu ya, 3,0. Taruhlah titik M. Di sini titik K gitu ya. 9,0. Begini maksudnya kan, memotong sumbu X ini, anggap sumbu X loh. Ya, memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Jika garis yang melalui titik 0,3, 0,3 X-nya 0 ya, Y-nya 3. X-nya 0, ini kan di sini 3, kalau 0 di sini pasti kan. Ini pasti 0,0 kan. Ini sumbu Y kan. Garis yang melalui titik 0,3. Ini 0, ini 3. Taruhlah ini titik A begitu ya. 0,3. Ya. Menyinggung lingkaran di titik 3,0. Ini titik 3,0 persis menyinggung. Jadi posisinya seperti ini mestinya. A-nya di sini ya. Karena dia harus menyinggung di titik 3,0 ini. Jadi kalau ini pusat gitu ya. Pusatnya P ini A, B, maka ini akan tegak lurus. Begini. Ini tegak lurus. Ini jari-jarinya. Gitu. Ya. Maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan berapa? Oke. Cara memecahkannya seperti ini. Ada banyak cara ya. Kita lihat aja. Cara yang pertama ya, yang paling gampang yang melalui ini. Apa persamaan lingkaran dengan pusat AB? Itu jelas X min A kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu pasti kan? Persamaan lingkaran. Sebut aja persamaan 1. Nah, sekarang melalui 3,0 ya, yang gampang aja dulu. Melalui 3,0. Ini kan memenuhi lingkaran. Dia terletak di lingkaran. Jadi masukkan ke persamaan 1. X-nya diganti 3, Y-nya diganti 0. X-nya diganti 3 ya. Jadi ini 3 min A kuadrat ditambah B-nya diganti 0. Y-nya diganti 0. 0 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gini kan ya. Nah ini kalau kita hitung, ini 3 dikuadratkan 9 tambah A kuadrat dikurang 6A. Ini B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Atau ini kita sebut persamaan gini aja ya. Ini persamaan 1. Sekarang dia bilang juga melalui 9,0. X-nya kita ganti 9, Y-nya kita ganti 0. Memenuhi juga. Karena titik 9,0 ini pada lingkaran. Ya, pada lingkaran ini. Oke, masukkan lagi. X-nya diganti 9 sekarang. 9 dikurangi A kurung kuadrat. Y-nya tetap diganti 0. 0 kurang B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita kuadratkan berapa ini? 81 plus A kuadrat min 18A. Ini B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan nomor 2. Nah, kalau persamaan nomor 2 ini kita kurangi dengan nomor 1, R kuadratnya hilang, B kuadratnya hilang. Maka kita bisa peroleh A. Ya. Jadi kita salin persamaan 1 di bawah 2. Ya, ini 9 ditambah A kuadrat kurang 6A ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, saya salin lagi. 2 persamaan ini. Apa yang terjadi kalau saya kurangi? Anda akan lihat A kuadratnya hilang. Gitu. B kuadratnya juga hilang. R kuadratnya juga hilang. Jadi ruas kanan ini sisa 0. Nah, ruas kiri 81 kurang 9. 72 ya. Ya. Ini min plus 6A ya. Plus 6A min 18A. Min 12A. Nah, dari sini kita dapat A-nya kan. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 6. Minimal A-nya udah kita dapat. Kan lebih mudah masalah. Kita tinggal cari B kan.
Kan yang ditanya A kuadrat kurang B kuadrat. Ya toh? A kuadratnya udah dapat 6. Ya. Jadi pasti 36 kan? Kurang. Ya, pasti jawabannya 36 paling gede. Ya, paling gede 36 itu. Itu kalau B-nya 0. Ya, kalau B-nya 0. Ya, jadi biasanya sih jawabannya antara A, B, C ini. Karena ini nggak masuk akal ya. Masa B-nya 0, ya toh? Kalau B-nya 0 kan bukan lingkaran. Masa titik di sini? Ya, lingkarannya bisa aja sih, tapi peluangnya kecil. Oke, jadi tinggal 27, 18, 9. Oke, kita perlu cari B. Tentu dari informasi yang lain lagi. Sekarang bagaimana mencari B? Anda lihat sekarang ya, Anda bisa pakai gradien, bisa. Ini kan kita tahu ini gradiennya berapa? Karena melalui 2 titik kan? Ya, gradien AM, ya. Gradien AM, ya, dengan A titik 0,3, M-nya titik 3,0. Kita tahu gradien. Gradien itu kan delta Y per delta X. Ya, kita mulai dari mana? Misalnya kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Berarti Y ini 3 dikurangi Y ini berapa? 0. Dibagi delta X, X-nya harus ini. Jangan ditukar X-nya sana, harus ini. Kalau kita mulai dari sini, maka kita akan mulai dari sini. 0 kurang 3. Jadi berapa ini? 3 per min 3. Jadi gradiennya itu min 1. Gradien ini tuh min 1. Nah ini kan tegak lurus. Ya kan? Kalau tegak lurus berarti gradiennya kalau dikali kan harus min 1. Ya ini tegak lurus. Jadi Anda perhatikan. PM itu tegak lurus AM. Maka gradien dari PM itu akan sama dengan min 1 per gradien dari AM. Ya, kalau tegak lurus kan harus min 1. Jadi min 1 per min 1. Ini kan gradien dari AM. Jadi hasilnya 1. Jadi gradien dari PM itu 1. Nah, sekarang berapa gradien dari PM? Pakai titik ini, 2 titik ini. AB 30, ya. P-nya itu A, B, M-nya 3,0. A-nya udah tahu kita 6. Jadi kalau Anda mau masukkan boleh, ini 6, B. Nah, kan ketemu. Ya. Jadi M dari PM sama dengan, nah, kita mulai dari sini ya gradiennya. Ya kan delta Y per delta X kan. Mulai dari sini. Jadi B dikurangi ini 0. Dibagi X-nya 6. 6 dikurangi 3. Nah ini hasilnya. Ya. Berapa ini? B per 3. B per 3. Sedangkan kita udah tahu dari atas tadi, MPM-nya itu harus 1. Ya. MPM harus sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat B per 3 sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. Nah, ketemu sudah. Ya, jadi sekarang ketemu. Bisa kita hitung sekarang. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ya, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9. Jadi sama dengan 27. Ya, jadi 27. Nah, kita dapat nomor 27. Kita sekarang ke soal terakhir dari part 1 ini. Jadi kita ada 15 soal, kita bagi 3 part ya. Part pertama itu nomor 1 sampai nomor 5, part kedua nomor 6 sampai nomor 10, dan part ketiga nomor 11 sampai 15. Ya. Jadi 3 part pembahasan SIMA UI, UM Gajah Mada, pembahasan UM UGM Saintek selesai. Dan ini juga bisa Anda pelajari bagi yang ke SIMA UI. Ya minimal konsepnya kan hampir mirip. Jadi bisa juga untuk belajar ya. Karena sama-sama tes. Oke, kita ke soal kelima yang terakhir di part 1, polinomial, pembagian sintetik. Jadi Anda bisa menyelesaikan pakai pembagian sintetik, bisa juga Anda selesaikan dengan pembagian bersusun, terserah Anda. Ya, pembagian bersusun tadi Anda sudah tahu caranya, mudah sebetulnya, nggak susah. Ya,
Tapi kita akan gunakan pembagian sintetik. Kenapa? Karena kita tahu harga nolnya dan di sini dia bilang membagi. Membagi artinya habis dibagi. Sehingga sisanya pasti nol kan? Sisanya pasti nol. Ya, dibagi 2 kali sisanya juga nol. Jadi boleh pakai pembagian sintetik, ya. Jadi Anda sudah tahu kalau X min 2 kuadrat itu kan X min 2 kali X min 2. Jadi 2 kali. Pertama dibagi dulu dengan ini hasilnya berapa. Kemudian ada sisa, sisanya harus sama dengan 0. Karena di sini dibilang habis ya. Perhatikan. Habis dibagi kan. Ini habis dibagi ya. Jadi Fx habis dibagi. Habis dibagi ini. X min 2 kuadrat. Ya, jadi sisanya harus 0. Sisanya harus 0. Nah, kalau Anda bagikan sintetik, biasa yang ditulis cuma koefisiennya kan. X pangkat 4 ini koefisiennya 1. Ini X pangkat 3 min A. Habis X pangkat 3, X pangkat 2, B. Habis itu pangkat 1, 4, dan terakhir min 4. Kemudian X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Fungsi 2 kan. Anda biasanya taruh begini kan. Nah, biasanya gini kalau pembagian sintetik. Di sini ditaruh 2 kan. Ya. Terus ini turun aja dulu. 1. Nanti ini ke sini. Nah, ini nanti ke sini. Nah, begitu dia naik harus dikali 2. Gitu kan pembagian sintetik harus dikali 2. 1 kali 2, 2. Terus ini jumlah. Min A tambah 2. Jadi ini min A tambah 2. Nah, begini. Kemudian nanti dia naik ke sini kan. Kalikan 2 lagi. Ya. Pokoknya kalau naik dikali 2. Berapa ini? Min A dikali 2. Min 2A. Ya kan? 2 kali 2, 4 tambah 4. Terus dijumlahkan. Jadi, min 2A ditambah B ditambah 4. Gini ya. Kemudian naik lagi ke sini. Ya, cuman kurang ini. Dikali 2 lagi, ini jadi min 4A, ya nggak apa-apa ya, kecil-kecil ya. Min 4A ditambah 2B ditambah 8. Tambah lagi, hasilnya berapa ini? Min 4A ditambah 2B ditambah 12. Gini kan ya. Naik lagi ke sini. Gitu kan ya. Ya. Dikali 2. Nah. Jadi kalau dikali 2 berapa ini ya? Di sini ya nggak apa-apa ya. Jadi ini min 4 ya. Saya teruskan aja di sini. Ini min 4. Ini dikali 2, min 8A plus 4B ditambah 24. Dijumlahkan. Nah, inilah sisanya kan. Ini sisanya. Ya. Ini sisanya. Ini hasil bagi kan. Ini hasil bagi kan. Ini hasil baginya. Nah, ini hasil bagi. Ini sisanya. Berapa ini sisanya? Min 8A plus 4B ditambah 20. Nah, ini sisanya. Kalau Anda kerjakan betul-betul ya. Oke. Nah, di sini kan dibilang habis dibagi. Berarti sisa ini harus 0. Ini harus 0 nih. Ya, ini harus 0. Jadi min 8A ditambah 4B tambah 20 ini harus sama dengan 0. Ya, dari sini kita dapat pindahkan aja ini ke sana ya. Jadi 8A dikurang 4B sama dengan 20. Ini tetap di sini kan, ini pindah ke sana. 8A kurang 4B. Terus supaya gampang kita bagi 4 aja. Kita dapat 2A dikurang B sama dengan 5. Nah ini persamaan pertama. Nah, kita dapat dari pembagian sintetik. Pembagian sintetik yang pertama, X min 2. Nah sekarang pembagian sintetik yang kedua lagi. Ya, karena harus dibagi 2 kali X min 2 kuadrat. Tapi sisanya kan 0. Ini kan tadi, ini koefisiennya. Koefisien dari hasil bagi. Jadi saya tulis lagi di sini ya. 1 min A plus 2 min 2A plus B plus 4. Ini min 4A ditambah 2B ditambah 12. Nah, bagi lagi. Ya. Ini 2. Ini turun kan gitu. Ini ke sini kali 2. 1 kali 2, 2. Terus dijumlah.
Jadi ini min A tambah 4. Ke sini lagi. Dikali 2. Jadi min 2A ditambah 8. Kalau dijumlah, ini min 4A ditambah B ditambah 12. Terakhir, ke sini kali 2 lagi. Ini dikali 2 lagi nih. Jadi min 8A ditambah 2B ditambah 24. Ya, dijumlahkan min 4A min 8A min 12A. 2B tambah 2B 4B. 12 tambah 24 36. Begini. Ya. Jadi min 12A tambah 4B tambah 36. Inilah sisanya. Ya, ini sisanya. Harus sama dengan 0. Jadi min 12A ditambah 4B ditambah 36 harus sama dengan 0. Karena kan dia dibagi 2 kali. Ya, ini pakai cara sintetik seperti ini. Ya. Ini pindahkan lagi ke sana. Jadi 12A kurang 4B sama dengan 36. Bagi lagi dengan 4. Jadi ini jadi 3A dikurangi B sama dengan 9. Nah, inilah persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang pertama ini kan tadi 2A dikurangi B sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Ya, digabung. Kalau kita kurangi, maka B-nya akan hilang. Ya kan? 3A kurang 2A, ini A. 9 kurang 5, 4. A-nya ketemu 4. Ya, yang ditanya apa? A kali B. Nah, A-nya sudah ketemu, tinggal B. Ya, B dimasukkan ke salah satu. Dimasukkanlah ke nomor 1. Jadi 2 kali 4, ya. 2A, 2 kali 4, dikurangi B sama dengan 5. Maka B-nya sama dengan 3. Ya, B-nya sama dengan 3. 8 kurang 5. Oke. Jadi A kali B sama dengan 4 kali 3. Hasilnya 12. Ya, jadi jawabannya B. Itu. Anda juga bisa pakai cara pembagian biasa, ya. Menyelesaikan soal ini Anda juga bisa pakai pembagian biasa, ya. Itu. Jadi Anda bagi seperti pembagian struktur, kemudian sisanya samakan dengan 0. Ya, sama saja. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan part pertama dari pembahasan UGM Matematika Saintek 2019. Ya. Part pertama yang terdiri dari 5 soal, nomor 1 dan nomor 5. Ikuti besok part kedua nomor 6 dan 10, dan terakhir lusa part terakhir nomor 11 sampai 15. Sehingga Anda bisa siap menghadapi UGM 2019 dan bisa lolos. Jika Anda merasa pembahasan ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus kepada apa yang akan Anda inginkan untuk dicapai. Sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan.